Untuk menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri, BI dari sekitar bulan September kemarin sudah menaikkan suku bunga beberapa kali. Ini dilakukan juga ya dalam rangka bukan saja melindungi nilai tukar rupiah, tapi juga kemudian ini supaya bisa menekan inflasi tidak terlalu tinggi. Nah, bagaimana dengan efeknya atau dampaknya kepada investasi? Selamat pagi, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Sela Nurlija di kesempatan pagi hari ini, pagi-pagi kita udah ngomongin yang maaf nih agak sedikit berat ya. Tapi percaya deh, kalau ngobrol sama narasumber kita yang satu ini, begitu ya, enggak satu tapi ada tiga, kita pasti akan dapat inspirasi bagaimana caranya berinvestasi dengan sangat-sangat percaya diri ya di tengah penurunan tren, di tengah tren kenaikan suku bunga. Baik, kita sapa dulu ada Pak Eko. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi Mbak Ola, Pak Teguh, Mas Kemal. Alhamdulillah ya, kita ketemuan ya pagi ini ya. Dan kemudian Pak Teguh juga, selamat pagi. Kompak ini Pagi. bertiga, batik-batik ini. Iya. Warna-warni lagi. Warna-warni lagi. Bukan karena janjian, karena ada acara kan setelah ini kan? Enggak ya. Baik, kemudian juga dari BNI Asset Management ada Head of Product Development Management Department ada Pak Kemal Sandi. Selamat pagi Pak Kemal. Pagi Bola, salam kenal. Pagi Pak Eko, Oke, Pak panggil Teguh. saja Ola Pak Kemal. Biasa kalau Ya, saya oleh siap, Pak siap. Eko Pak Teguh dipanggilnya Mbak Ola. Ya Oke. panggil Mbak Ola aja ya. Baik, kita undang dulu smart listener ya. Berkomentar apa tanggapannya mereka terhadap situasi ekonomi saat ini nih gitu ya karena suku bunga kan terus mengalami kenaikan. Ada perasaan takut, worry atau gimana begitu ya, terutama terkait dengan investasinya. Nah, kita tanya ini kepada smart listener dan silakan boleh dikirim melalui WhatsApp ke 0812 11 12 959 atau juga bisa melalui live chat di YouTube di kanal Smart FM. Nah, kita awali dulu nih perjumpaan kita pagi hari ini. Kita tanya dulu kepada Pak Eko. Mungkin banyak orang yang nggak Ya, notice gitu ya, yang nggak paham, nggak ngeh juga. Ngapain sih Pak ngomong-ngomongin suku bunga? Tapi kan kalau harga-harga naik kita protes, ya kan? Kalau segala satu mahal kita protes. Pak Eko, mohon dijelaskan. Sebenarnya suku bunga ini apa begitu dan kenapa kemudian ya jadi rame banget gitu ya kalau BI menaikkan suku bunga begitu dan sebagainya. Silakan Pak Eko. ya Mbak Ola. Jadi kalau kita bicara tentang istilah suku bunga, biasanya itu dikaitkan dengan biaya dana Mbak Ola. Mhm. Ya, jadi simpelnya lah misalnya kita punya uang lebih ditaruh di deposito misalnya ya di bank. Kan kita nggak mau kalau naruh uang kemudian uangnya tidak berkembang atau tidak diberi kompensasi karena kita sudah berkorban tidak mengkonsumsi uang itu. Nah, Mhm. jadi suku bunga itu dalam konteks kita bicara investasi atau dalam konteks pendanaan, ya, yang namanya suku bunga itu biasanya dikaitkan dengan biaya yang harus dibayarkan kepada mereka yang mengorbankan dananya tidak dikonsumsi tetapi ditabung misalnya. Nah, Mhm. jadi kurang lebih kira-kira berkaitan dengan Biaya. biaya yang harus diberikan kepada pemilik dana. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ola. Mhm. Nah, apa kaitannya kalau begitu? Ini sedikit naik lah gitu ya. Hmm. Pak Teguh, kaitannya antara suku bunga dengan ya investasi ya dengan ya ke investasi dulu. Ini kaitannya dia apa? Ya, efeknya seperti apa? Pak Teguh monggo. Jadi gini Mbak, kalau kita bicara secara sedikit lebih makro, begitu ngomongin tentang suku bunga, itu kan suku bunga Bank Indonesia, itu kan dijadikan dasar untuk, tadi Pak Eko menyampaikan dari sisi ketika kita nabung, ketika kita taruh penempatan deposito, itu jadi standar untuk bunga ataupun imbal hasil dari orang yang menempatkan dananya di bank. Ketika itu naik, artinya biaya dananya juga naik. Artinya orang yang menempatkan dana di bank berharap dapat imbal hasil yang lebih tinggi. Maka itu akan berpengaruh kepada bank ngelempar kreditnya, ngelempar kasih kredit, ngasih ke pembiayaan. Itu juga akan naik. Karena ketika biaya itu naik, maka kan rata-rata usaha itu kan menggunakan sistem keuangan, gitu kan?
menggunakan dananya orang lain. Betul. Sehingga itu naik, maka ekonomi cost-nya akan naik. Yang imbasnya adalah inflasi akan naik. Secara agak sedikit singkat lah ya. Mungkin nanti Pak Kemal akan lebih panjang lagi bahas tentang itu. Begitu tuh naik investasi. Kita yang mau menempatkan dana investasi, apakah menempatkannya di bank, ataukah di pasar modal, ataukah di sektor real, misalkan kan gitu kan. Berarti kan ekspektasi menjadi berubah ketika suku bunga naik, biaya naik gitu kan, kredit naik, berarti kan dana yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada perbankan itu naik, sehingga dia menaikkan harga, ujung-ujungnya kan ada inflasi. Inflasi, dengan ada inflasi daya beli masyarakat apakah langsung naik? Kan enggak juga gitu kan. Nah ini kan berkaitan dengan nanti sistem moneter lah, sistem keuangan yang ada di negara ini. Nah ketika kita berinvestasi, ketika kondisi seperti ini naik kayak gini, investasi apa yang cocok? Nah ini yang menarik, yang akan ditunggu-tunggu oleh smart listener tentunya. Pak Kemal, sebelum kita jeda ya Pak Kemal, sedikit nih Pak Kemal. Sebenarnya kalau kondisi tren kenaikan suku bunga begini nih biasanya lembaga bank maupun juga non-bank, begitu lembaga keuangan bank dan juga non-bank sebenarnya merasa diuntungkan nggak sih gitu? Ya. Oke. Gimana tuh Pak Kemal? Ya, baik. Jadi kalau misalkan kita bagi lembaga keuangan bank dan non-bank, gitu ya. Kalau Ya, misalkan non-bank itu kan berarti dia ya rata-rata katakanlah manajer investasi sekuritas gitu. Mereka pada saat tingkat suku bunga tinggi itu adalah waktunya mereka ekspansi gitu. Karena mengapa? Karena memang lingkungan suku bunga tinggi ini diciptakan untuk investasi gitu, bukan untuk melakukan spending gitu kan. Karena kalau suku bunga tinggi itu inflasi biasanya tinggi juga. Jadi kalau mau spending itu nggak wise gitu, pengeluaran semakin tinggi. Jadi ya central bank itu atau Bank Indonesia juga meningkatkan suku bunga supaya orang-orang itu lebih terencourage gitu untuk mereka menaruh uangnya di instrumen investasi gitu kan. Tadi seperti disebutkan Pak Eko tuh ada deposito, Pak Teguh tadi sebutkan ada bonds atau pasar modal. Nah, di situ justru ini ekspansif. Jadi peluang bagi perusahaan lembaga keuangan non bank itu yang biasanya itu jualannya hanya produk investasi gitu. Nah, di situ untuk ekspansi bisnis menciptakan produk-produk terobosan untuk mengcapture demand investasi dari masyarakat gitu. Nah, kalau yang lebih menarik lagi untuk lembaga keuangan yang bank ini, nah ini bisa dua arah karena mereka juga bisa kasih pinjaman gitu ya, bank atau multi finance gitu. Nah, kalau misalkan suku bunganya lagi tinggi, ini bisnis bank tergantung bisnis model ya. Jadi bisnis treasury gitu atau bis wealth management mereka kan jualan produk-produk investasi gitu. Nah, itu di situ kalau tingkat suku bunga tinggi di situ untungnya gitu. Nah, tapi kalau tingkat suku bunga rendah mereka lendingnya lebih agresif gitu. Kayak mereka bisa kasih KPR yang lebih agresif gitu. Jadi terus pinjaman korporasi. Jadi kalau bank itu diuntungkan dua arah gitu. Jadi bisa naik, bisa turun gitu. Tapi ya dalam suku bunga naik atau suku bunga turun ya buat bisa untung seperti itu. Jadi masing-masing baik. ada advantage ya gitu. Baik, enak ini ya kalau turun dan juga naik bisa untung. Nah, ini yang seru tadi seperti bilang oleh Pak Teguh nih gitu ya. Paling seru nih untuk bahas tentang apa instrumen investasi yang tepatnya. Oke, setelah ini kita tanya dulu ya, kita gali lebih jauh lagi smart listener gitu kan. Alih-alih banyak informasi yang justru bikin sesat, bikin orang takut, kita tanya nanti kepada Pak Eko. Tren ini kemungkinan akan terus berlanjut nggak sih? Kalaupun berlanjut secara umumnya masyarakat nih harus menyiapkan seperti apa. Smart tapi sabar sebentar, kita jeda ya, tetap bersama dengan kami dalam perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Kita sambung bahasanya dan tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Financial Wisdom. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih menyimak Smart Financial Wisdom ya. Topik di kesempatan pagi hari ini adalah tips berinvestasi di tengah tren kenaikan suku bunga ya. Kita bahas ini supaya kita juga semakin cakap, semakin smart dalam berinvestasi dan juga aware ya dengan situasi yang ada di sekitar kita, situasi terkini pastinya ya. Nah, buat smart listener yang sedang bersama dengan kami di YouTube, selamat pagi, Anda bisa live chat di sana dan bisa kasih komentar. Anda tuh mendengar kata 2023, mendengar tahun 2023 yang sudah terbayang di benak Anda tuh apa? Ketakutan, ngeri begitu ya. Wah, ini pasti gelap nih katanya ya, ekonomi bakal masuk lorong panjang begitu misalnya. Seperti itu. Anda punya pendapat yang lain?
silakan juga Anda kirimkan melalui WhatsApp di 0812 11 12 959. Kita sambung ya. Baik, masih bersama-sama juga dengan Pak Kemal ya, Pak Kemal Sandi Rahman. Mas Kemal deh ya. Oke, biar mewakili yang milenial ya Pak Teguh sama Pak Eko ya. Ya, Ya, dari Mbak. Beni, alhamdulillah Mas, dari Beni Asset Management ya. Baik, kita izin ke Pak Eko lagi nih ya, Mas Kemal dan juga Pak Teguh. Pak Eko, supaya kita smart listener juga semakin paham begitu kan ya. Eh, Mohon dijelaskan nih tren kenaikan tuh bakal akan seperti ini juga nggak sih di tahun depan kalau melihat perkembangan Ya. kondisi ekonomi global ya Pak Eko. Silakan. Ya, Mbak Ola. Jadi banyak banget ya di media sosial, bahkan di pemberitaan mainstream, tahun 2023 memang diprediksi kurang kurang bagus lah ya. Tapi saya juga melihat bahwa ini merupakan upaya untuk menahan inflasi sebenarnya. Ya, karena kalau secara makro tingkat suku bunga yang naik itu sebetulnya kurang bagus, Mbak Ola. Ya, tadi Pak Teguh sudah menjelaskan karena nanti orang-orang yang buka usaha yang memerlukan working capital itu kan biaya dananya akan menjadi lebih tinggi. Ya, nah kenaikan suku bunga itu sebetulnya untuk menahan inflasi karena berbagai macam penyebab lah ya. Pasca COVID ada perang ya, supply semua barang-barang komoditas itu terbatas, akibatnya harga-harga naik. Nah, untuk mengimbangi supaya inflasi itu tidak terus naik, maka semua negara itu berupaya untuk meningkatkan suku bunga supaya dana-dana itu diserap dulu, Mbak Ola, ya. Diserap supaya harapannya inflasinya bisa turun sehingga suku bunga kembali turun. Jadi kalau pertanyaan apakah suku bunga ini akan terus naik, Tren kita kenaikan. semua berharap tidak, ya. Mungkin 2023 trennya masih akan naik. Karena kita juga akan menunggu ya, kira-kira nanti apa yang dilakukan oleh semua negara supaya tidak terjadi itu yang namanya krisis segala macam gitu ya. Oleh karena itu harapannya memang tingkat suku bunga ini yang trennya menaik ini hanya temporer sebetulnya. Ya, tapi mungkin selama 2023 mungkin masih kira-kira gitu ya Mas Kemal ya. Mas Kemal nih yang mungkin yang banyak baca Ya, betul, riset Pak. ya. Ya, betul seperti Sampai itu. 2023 mungkin masih akan ada kenaikan sedikit. Ya. Nah, ini yang Ya. sebetulnya bisa kita manfaatkan ya karena banyak tawaran instrumen seperti contohnya ya sukuk tabungan yang baru dikeluarkan itu di atas 6%. Ya, kemudian nanti kita bisa lihat alternatifnya apa, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, apakah juga kita bisa nggak memanfaatkan di saat tren ini masih terjadi. Kurang lebih gitu, Mbak Ola. Oke, ke Pak Teguh nih, Pak Teguh. Kalau kita bicara tentang efek gitu ya, efek dari tren kenaikan suku bunga ini kepada instrumen-instrumen investasi, Efek ya. maksudnya dampak ya Mbak ya? Dampaknya betul. Apakah ini Oke. nanti Soalnya dampaknya? ada efek dalam pasar Oh modal iya, tuh jadi surat beda berharga ya, tuh. beda ya. Iya, iya, iya. Iya, Ya, dia oke. berdampak akan menggerus nilainya gitu atau sampai bahkan menghabiskan gitu ya. Kan kalau orang tuh beranaloginya nih kalau misalkan berinvestasi saham kalau lagi suku bunga lagi naik tuh bisa wah habis sama sekali misalkan seperti gitu. Apakah ini berlaku kepada semua instrumen dampaknya dari dari tren kenaikan suku bunga ini Pak Teguh? Jadi gini, setuju dengan Pak Eko tadi. Kita berharap ekonomi kita bergerak dengan baik, semakin rendah suku bunga itu semakin bagus. Kita kalau melihat negara-negara yang maju, itu udah suku bunganya udah nyaris nol. Di Jepang itu udah, malah kita nyimpen dana itu kita bayar kok. Untuk biaya administrasi segala macam, bukan dapetin bunga gitu kan. Sehingga ekonominya harusnya berharap kita mengikuti negara-negara maju sehingga ekonomi bergerak dengan baik. Nah, berkaitan dengan tadi, ketika ketika suku bunga naik yang berpengaruh kepada inflasi, tentu instrumen-instrumen yang sifatnya fixed income seperti obligasi, sukuk, terus kemudian di pasar uang seperti deposito gitu ya. Nah, itu potensinya akan bagus.
karena imbal hasilnya akan semakin tinggi. Tetapi untuk instrumen-instrumen seperti equity, mungkin nanti Pak Kemal lebih mendalam ya, mungkin akan sedikit terkoreksi lah ya, kira-kira gitu. Tapi kok saya optimis ya, nggak se-scary itu di tahun 2023. Hanya saja memang saya kira itu kita perlu prepare in case of kondisinya nggak baik-baik aja. Tapi kalau saya sih optimis. Tapi tidak boleh menjadikan kita lebih tahu atau apa ya. Tapi kita perlu hati-hati lah ya. Tahan dulu spending lah, tahan dulu beli-beli yang sesuatu hal yang kurang apa ya, bukan kebutuhan pokok ya, tahan deh, tahan. Kalau memang nanti aman-aman aja silahkan beli. Paling tahan. Kita diuntungkan di tahun politik sih, biasanya tahun politik perputaran uang agak banyak kan gitu ya, sehingga Semarak ekonomi ya. akan bergerak dengan baik. Oh iya, banyak dana masuk lah, dari luar pun akan banyak masuk gitu kan, sehingga saya menjadi optimis untuk hal itu. Kalau ataupun terjadi hanya di semester pertama, kedua awal aja paling. Kalau triwulan ketiga atau triwulan keempat sih rasanya udah nggak begitu krisis Gitu lagi ya. gitu kira-kira. Ya, Allah ya, ya. alam sih, tapi Ya. kira-kira gitulah. Ya, kalau untuk kemampuan atau apa namanya daya beli, ini perlu kalau menurut Pak Eko sama Pak Teguh juga perlu diantisipasi nggak sih? Ada penurunan untuk daya belinya masyarakat di tahun depan. Pak Eko melihatnya gimana Pak Eko? Ya, betul. Karena kalau trennya masih naik, berarti kan inflasinya masih belum bisa diturunkan. Otomatis yang selalu menjadi tantangan itu kan kenaikan penghasilan itu biasanya tidak sejalan dengan kenaikan harga-harga barang ya. Makanya tadi Pak Teguh bilang memang tetap kita harus biar bagaimanapun harus lebih bijak lah ya untuk pengeluaran-pengeluaran. Ya, jadi mungkin dalam kondisi-kondisi yang kurang baik mau nggak mau misalnya kita terpaksa menggunakan dana darurat bahwa misalnya ya karena gajinya masih tetap sementara penghasilan pengeluaran-pengeluarannya naik Pengeluarannya gitu. besar. Ya. Ya, makanya penting juga nih mengantisipasi selain kita bicara investment, kita pastikan juga bahwa kita memiliki dana darurat. Ya. Nah, nanti selain itu pertanyaannya adalah kalau memang kita masih memiliki kemampuan berinvestasi, ada dana untuk investasi, nah kita bisa memilih bahwa ya bukan memilih, memilah ya untuk investasi yang jangka pendek, mungkin instrumen-instrumen yang imbal hasilnya terkerek karena kenaikan suku bunga itu menjadi pilihan. Tapi di lain pihak juga ada investasi jangka panjang yang tadi Pak Teguh bilang, misalnya equity masih akan lamban ya selama ada kenaikan suku bunga, equity itu tidak serta-merta naik atau bahkan mungkin ada koreksi. Jadi kita juga punya kesempatan untuk melakukan investasi jangka panjang masuk kepada instrumen yang harapannya begitu nanti inflasi itu turun kembali, suku bunga turun kembali, maka instrumen yang berisiko biasanya itu berbalik arah untuk naik. Ya. Jadi memang perlu kita melakukan perencanaan dalam beberapa hal itu. Ya, Pak Kemal. Nah ini ke Mas Kemal nih. Malah lagi ya. Pak Kemal, khusus untuk karena tadi ada instrumen jangka panjang, jangka pendek. Reksadana termasuk jangka pendek ya, Mas Kemal ya, hitungannya atau sedang, relatif begitu. Tergantung. Jadi tergantung ya, karena kan reksadana kan bervariasi gitu. Tapi secara overall, secara umum ini terutama reksadana yang diselenggarakan juga oleh BNI Asset Management. Ada nggak sih orang tuh kadang-kadang kan berpikir, ini aku ada proteksinya nggak sih gitu, dilindungi nggak sih gitu ya. Ada deg-degannya gitu kan. Boleh dikasih penjelasan sedikit Mas Kemal? Ya, jadi memang kalau proteksi itu cuma ada di satu produk yang namanya reksadana terproteksi sesuai dengan judulnya. Sesuai dengan namanya. Tapi, nah ini yang perlu jadi catatan nih. Bukan proteksi ini dijamin kalau ada kerugian itu dijamin oleh manajer investasi. Tapi maksudnya itu nilai investasinya nanti kembali jika underlying yang diinvestasikan reksadana ke surat utang itu dibayar oleh perusahaannya gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan underlying-nya tidak bayar, maka proteksinya akan hilang. Jadi kalau proteksi itu hanya ada di reksadana proteksi, tapi kalau proteksi untuk penjaminan itu tidak ada, seperti itu Mbak Ola. Oke, jadi proteksi ini bukan ini mesti diluruskan juga ya, jangan sampai nanti terjebak ada manajer investasi yang mengiming-imingi tenang nanti kalau ada kerugian dibayar, di backup, nah itu salah juga ya. Tidak ada itu sebetulnya. Tidak ada ya.
Baik, kita sambung nanti di sesi berikutnya ya, sesi ketiga. Smart Listener nanti lebih jauh lagi. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami di Smart Financial Wisdom. Saya ingin menyapa Smart Listener yang ada di Makassar ya, kemudian juga di Manado, kemudian Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Pekanbaru, Medan, Surabaya, kemudian Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga kota-kota di sekitarnya. Semangat buat kita semuanya di kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat berinvestasi. Akhir tahun ini biasanya Smart Listener barangkali akan ada dapat bonus dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini nih ya waktunya dinaikin level investasinya, terus menyikapi tren kenaikan suku bunga ya. Tadi sudah dapat beberapa informasi catatan. Sekarang kita ke Pak Eko lagi, ke Pak Teguh ya, lebih advance lagi nih gitu ya. Pak Teguh, kalau suku bunga terus naik ya, dan ini menyebabkan, kalau menurut Bapak ini akan menyebabkan permintaan investasi itu akan mengalami penurunan atau justru malah meningkat ya? Atau memang ini melihat instrumen investasinya? Silakan Pak Teguh. Sebetulnya filosofi kenapa Bank Indonesia menaikkan suku bunga, ini Bank Indonesia dalam rangka menyedot atau menarik dana yang beredar, Mbak. Menarik uang beredar gitu. Ketika suku bunga direndahkan, berarti dalam hal ini Bank Indonesia sedang menggelontorkan uang ke masyarakat kan gitu kan. Artinya apa? Ketika suku bunga naik, kan perilaku orang cenderung menempatkan dananya di bank, di deposito. Karena ditaruh di bank aja udah menghasilkan. Sementara kalau taruh di usaha dan usahanya membutuhkan pinjaman dari bank gitu ya, nah maka dia membayar biaya pinjaman Pak Teguh kayaknya koneksinya terganggu. itu kan lebih mahal. Maka Ya, banyak orang oh ya, Pak Teguh boleh cukup diulang penjelasannya? terganggu ya suaranya ya. Diulang kembali yang tadi Pak Teguh jelaskan. Oke, Oke. apakah sekarang sudah terdengar dengan jelas sekarang? Sudah jelas. Baik, jadi ketika Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga, artinya Bank Indonesia itu sedang ingin menggelontorkan dananya, menggelontorkan uang yang beredar semakin banyak. Dia melepaskan uang, ketika menaikkan suku bunga menyedot ya, menarik dana beredar, menarik uang beredar di masyarakat. Karena apa? Kecenderungan orang ketika suku bunga tinggi, orang menempatkan dananya di deposito, di perbankan. Karena dengan diem aja nggak ngapa-ngapain dari perbankan dapat return yang tinggi kan itu, yang naik lah. Nah, dibandingkan dia kalau dipakai buat usaha, di mana usaha itu butuh pinjaman, maka biaya pinjamannya akan tinggi kan ketika suku bunga naik. Nah, ketika Bank Indonesia itu sedang menurunkan suku bunga, artinya Bank Indonesia ingin menggelontorkan dana di masyarakat, menggelontorkan uang beredarnya banyak, nggak apa-apa membiarkan. Karena biar usaha bergulir kan gitu, sehingga perilaku masyarakat akan narik dananya dari perbankan dan digunakan untuk usaha kan gitu. Nah, dengan demikian maka ketika kayak begini kondisinya trennya naik, maka ya secara manusiawi, secara alamiah akan banyak ke instrumen-instrumen seperti deposito, tabungan, bahkan mungkin masuknya ke dalam instrumen fixed income seperti obligasi dan sukuk gitu. Karena kalau obligasi dan sukuk itu ketika emiten ingin menerbitkan instrumen obligasi maupun sukuk kan komparasinya, perbandingannya adalah dengan suku bunga perbankan kalau dia ambil kredit berapa kan gitu. Nah, ketika ambil kredit tinggi, maka dia akan menawarkan suku bunga untuk depositonya, untuk obligasinya ataupun untuk sukuknya, imbal hasil untuk sukuknya itu juga akan lebih tinggi supaya laku kan gitu. Nah, dengan demikian maka instrumen investasi yang cocok kali ya Pak Kemal, Pak Eka ya ada di instrumen pasar uang, deposito tabungan, dan di instrumen fixed income, pendapatan tetap, itu obligasi dan sukuk. Oke. Nah, kalau lebih jauh lagi ya mengenai strateginya kita berinvestasi di tengah tren seperti kayak gini, kayaknya juga The Fed kan makin agresif ya, Pak Eko ya, naikin suku bunga ya. Tadi Pak Teguh soalnya sebut-sebut ada obligasi, pasar uang dan sebagainya. Kalau gitu strateginya nih, kalau disimpelkan begitu ya, Smart Listener harus mengingat apa begitu ketika mereka berinvestasi di tengah tren kenaikan ini? Silakan Pak Eko. Ya, Mbak Ola. Jadi kembali kepada prinsip semua yang kita lakukan itu akan jauh lebih baik kalau kita Kalau ada melakukan tujuan. perencanaan. Oke. Ya, kembali kepada tujuan lagi, Mbak Ola.
Ya. Ya, tujuan itu akan sangat menentukan satu jangka waktu, ya. Yang kedua dia akan menentukan juga instrumennya apa, Mbak Ola. Ya, jadi kita coba lihat sekarang nih, biasanya dan yang juga kita selalu sarankan ada tujuan jangka pendek, menengah, sama panjang, Mbak Ola. Ya, mungkin teman-teman sekarang yang jangka pendek lah, misalnya ya, Mbak Ola, itu kita punya yang 1 tahun, 2 tahun, yang dulunya misalnya, oh masih hanya di tabungan saja gitu misalnya ya, karena belum tahu ada reksadana, ada sukuk misalnya, itu kita bisa mempertimbangkan di bawah 3 tahun itu pilihannya bisa reksadana pasar uang, bisa reksadana pendapatan tetap, atau bisa juga misalnya sukuk retail misalnya. Ya. Nah, kalau kita tidak paham dengan sukuk, dengan obligasi, susah mengelolanya, maka pilihan yang paling sederhana adalah reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Itu ya untuk yang jangka pendek dan menengah. Nah, untuk jangka panjang yang tadi saya bilang, biasanya dalam kondisi tren seperti ini, eh, market equity atau saham itu mereka akan tertahan, Bola, ya. Ya. Akan tertahan, bahkan mungkin terjadi koreksi. Nah, ini juga kan kesempatan. Kalau tujuannya kita misalnya untuk dana pensiun, kita alokasi sahamnya cuma 10 atau 20% misalnya. Ya. Nah, ini kita punya kesempatan mumpung pasar equity belum naik misalnya, atau nanti kita bulanan ya. Jadi nanti kalau turun pun kita akan terus mengikuti tren penurunan itu dengan tetap berinvestasi Ya. secara reguler. Ya, jadi Ya. kembali kepada tujuan Ya. dan kembali kepada jangka waktu. Itu yang paling penting menurut saya. Oke, jadi dua hal ini sekalipun dalam kondisi yang kayak gini, ini nggak boleh dilupakan ya. Artinya Ya, jangan juga jadi liar, kita kayak kehilangan arah gitu. Ya udahlah, ya, kata orang ini yang bagus begitu. Nggak gitu juga. Tapi kembali tadi kepada yang dua hal tadi penting yang disampaikan oleh Pak Eko ya, tujuan ya. begitu ya. Ini menjadi basic yang harus diperhatikan begitu. Baik, Mas Kemal, balik ke Mas Kemal nih. Tadi soalnya, Ya, oke. Mbak Ola. Ya, ini makin seru nih obrolannya nih pagi ini nih ngomongin soal pilihan instrumen. Sarannya Mas Kemal deh ya kepada smart listener. Ini terutama mereka yang sudah gandrung sama reksadana ya. Pilihannya apa sih yang paling tepat begitu ya untuk mengimbangi situasi seperti sekarang ini gitu kan. Ya lagi-lagi nih bukan hanya bicara tentang reksadana proteksi ya, terproteksi ya karena tadi Mas Kemal jelaskan ternyata nggak diproteksi itu bukan berarti kalau rugi terus dibayarin gitu, nggak Iya, begitu betul. gitu Nggak ya. ada tuh yang dibayarin. Silakan Mas Kemal, seperti apa Ya, sarannya Mas Kemal? ya, jadi mungkin lebih spesifik mewakili kaum milenial mungkin ya, yang Iya, punya iya benar. jangka waktu investasi lebih panjang, itu kan 20 tahun, 30 tahun lagi menuju pensiun. Dan tadi Iya. menyambung ucapannya Pak Eko gitu kan, dan Pak Teguh juga, di mana kenaikan suku bunga naik ini kan akan ada dampaknya koreksi terhadap harga saham. Nah, di situ jadi peluang tuh, justru peluang untuk kita beli saham. Tapi beli saham ini kan ada strateginya. Kira-kira apa instrumen yang tepat nih, terutama untuk yang pemula gitu. Nah, di sini kan ada yang harus terdiversifikasi, ada juga reksadana indeks gitu. Nah, jadi kita bisa bisa masuk ke reksadana indeks, itu pasif dan terdiversifikasi. Jadi nggak hanya beli satu saham, tapi dalam reksadana indeks itu ada banyak saham. Nah, di mana reksadana indeks juga di sini banyak pilihannya gitu. Kalau misalkan banyak koreksi, ya kita ambil yang defensif. Reksadana indeks yang menghasilkan dividen besar. Contohnya ada di Bursa Efek itu ada reksadana indeks high dividend 20. Nah, di situ menghasilkan dividen besar. Jadi kalau misalkan ada price koreksi turun, itu dividen yield-nya atau imbal hasilnya itu lebih tinggi gitu. Jadi bayangkan kalau misalkan kita ambil lagi turun, dapat imbal hasil lebih tinggi, terus kita tahan itu selama 20 sampai 30 tahun, karena itu adalah autopilot investment gitu. Jadi kita nggak usah ngatur-ngatur, biar index providernya yang mengatur gitu. Jadi kita tinggal panen hasilnya melalui dividen, dan juga ada kenaikan harga saham gitu. Cocok untuk investasi jangka panjang untuk 20 sampai 30 tahun ke depan, seperti itu. Oke, Jadi, ini sudah termasuk memperhitungkan Mas Kemal sudah memperhitungkan kondisi kalau gitu ya kan produk-produk reksadana ini kan ya tadi ada yang campuran, ada yang apa dan sebagainya. Sudah memperhitungkan kondisi perusahaan-perusahaan yang artinya mereka kita beli gitu loh.
surat berharganya begitu Mas Kemal. Kalau misalnya seandainya mereka turun, ya juga produksi turun, apa turun, omset dan sebagainya, artinya itu sudah masuk di dalam perkiraan yang tadi disampaikan oleh Mas Kemal tadi itu gitu ya. Itu semua sudah masuk gitu. Jadi itu paling Ya. simpel, autopilot dan konservatif karena isinya saham-saham blue chip gitu. Fundamentalnya baik. Mas Kemal, barangkali ini yang seringkali juga jadi mohon sedikit tambahannya gitu ya, kan kalangan milenial ini tadi Mas Kemal mengatakan jangka waktu untuk berinvestasi menuju pensiun masih lama. Tapi di sisi yang lain, milenial ini kan gerakannya cepat gitu ya. Kepengennya tuh langsung tahu dapat imbal hasil yang cepat gitu. Nah, ini mungkin Mas Kemal boleh nggak kasih supaya kita merubah nih mindsetnya gitu ya, dari yang sekedar buru-buru pengen cepat dapat hasil sama yang harus lebih terencana begitu. Silakan Mas Kemal. Ya, memang terutama ya milenial masih muda juga banyak godaannya, apalagi ada iklan yang investasi yang cepat kaya gitu kan. Nah, memang Ya. investasi itu juga nggak ada yang instan gitu kan. Kalau kita lihat pemodal profesional gitu, itu ya dapat investasi return 5%, 10% sudah bagus gitu. Jadi asalkan sabar gitu diinvestasikan ke dalam instrumen yang spesifik, terdiversifikasi risikonya di manajer investasi yang ternama juga seperti itu jadi di situ kuncinya gitu. Jadi jangan banyak termakan buayan dari iklan-iklan gitu, apalagi investasi-investasi yang marak saat ini gitu, di mana banyak memakan korban di situ. Jadi lebih baik kita sabar, kerja, disiplin gitu, lalu sisihkan untuk Ya, investasi untuk masa depan gitu, Bola. siap. Ada beberapa pertanyaan nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Smart Listener tetap bersama dengan kami untuk satu sesi yang terakhir. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sampai di sesi yang terakhir ya. Ini bagaimana sih tipsnya untuk bisa berinvestasi di tengah tren kenaikan suku bunga? Tadi di awal sudah dijelaskan apa kaitannya suku bunga dengan ya dampaknya terhadap investasi. Lalu tahun depan juga diperkirakan ini masih kemungkinan trennya juga masih akan naik. Ada pertanyaan ya dari Pak Sulistiwo, Pak Eko, pertanyaannya adalah kalau begitu benar nggak sih kalau orang-orang bilang katanya lebih aman ya di tengah situasi kayak gini berinvestasinya itu udah semuanya difokuskan ke emas saja. Nah, Pak Eko sama Pak Teguh mohon jawabannya seperti apa? Silakan Pak Sulistiwo di Balikpapan. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya diversifikasi itu yang paling aman dari sisi risiko, Mbak Ola. Ya, memang emas itu biasanya akan menjadi pilihan sebagai apa ya istilahnya safe haven. Jadi dalam kondisi krisis ya kayak sekarang mungkin orang lebih tertarik nih masuk emas ya. Cuman kembali lagi instrumen seperti emas, equity itu tetap memiliki siklus juga gitu. Ya, Oke. jadi menurut saya lebih baik kita melakukan diversifikasi ya, di beberapa instrumen. Emas Oke. bisa menjadi pilihan juga gitu untuk menjadi salah satu portofolio kita. Ya. Oke, Mungkin baik. dari saya, mungkin Pak Teguh mau menambahkan, silakan. Silakan Pak Teguh. Ini sekaligus juga tadi saya sebenarnya juga ingin lebih menajamkan jawaban kan Pak Teguh selalu mengingatkan jangan pakai konsep atau tapi Atau dan gitu kan. Langsung aja deh nih Pak Teguh gimana Pak Teguh silakan. Iya, jadi memang konsep dan itu menarik ya kan Iya, dibandingkan atau iya, karena kita bisa punya lebih banyak. Kalau atau kan pilihan kan gitu. iya, iya. Sehingga berkaitan sama emas tadi, betul yang dikatakan Pak Eko, ya boleh juga investasi di emas. Memang emas akan menjadi pilihan ketika terjadi resesi, krisis dan sebagainya. Sehingga ketika benar-benar nyata adanya krisis nanti diperkirakan harga emas naik. Kok bisa harga emas naik? Karena orang banyak yang beli. Ketika banyak yang beli, ketersediaan emasnya yang nawarin yang segitu-segitu aja, misalkan gitu ya pasti harganya naik. Karena hukum ekonomi lah, ketika permintaan banyak kan gitu kan. Nah, tapi ketika nanti ekonomi membaik lagi misalkan, ya ada potensi harga emas akan turun gitu. Terbukti waktu awal pandemi itu pas puncak-puncaknya harga emas 1 juta lebih ya. Dan nggak lama kemudian setelah pandeminya mulai mereda kan harga emas menjadi 900 bahkan sempat menembus di angka 800-an kan gitu kan.
Sehingga tetap ada risiko lah investasi apapun, termasuk investasi di emas. Jadi adalah kurang tepat ketika ada orang mengatakan investasi di emas nggak ada risikonya. Kalau berkaitan sama harga terhadap rupiah pasti ada risikonya, kecuali kalau nggak dijual-jual. Kalau saham juga kalau nggak dijual-jual ya nggak rilis kerugian ya Pak Eko ya, tetap aja dikit nggak akan ada jual gitu. Iya, baik. Ke Pak Eko lagi Pak. Jadi kalau menurut Bapak ya lebih tajam lagi ya supaya kemudian dalam situasi yang kayak ya seperti sekarang kan orang bisa saja jadi tidak konsisten ya karena antara yakin, nggak yakin, takut ya antara godaan apalagi akhir tahun begini ya Mas Kemal ya flash sale-nya kan banyak banget gitu. Pak Eko, tipsnya apa sih supaya kita konsisten dan apa artinya kalau konsisten itu apakah benar-benar akan menjawab ya bisa kita mengimbangi situasi yang seperti sekarang ini Pak Eko, silakan. Ya, Mbak Ola, tips yang paling penting kalau menurut saya, jadi situasi kenaikan suku bunga itu memang mungkin sifatnya temporer ya, Mbak Ola ya. Ya, jadi menurut saya memang lebih cocok untuk memanfaatkan dari sisi dari sisi tujuan yang memang jangka pendek juga, Mbak Ola. Ya, karena bisa jadi setelah 1 tahun nanti suku bunga akan kembali turun. Ya, dan ini memang cocoknya adalah untuk dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan investasi yang sifatnya jangka pendek. Ya, dan tadi lebih spesifik instrumennya itu bisa reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap ya dengan jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Ya. Nah, itu yang mungkin kalau menurut saya bisa dipertimbangkan karena harapannya memang instrumen itu underlying asetnya ya itu juga yang mengikuti tren kenaikan suku bunga. Oke, baik. Lebih tajam kepada kalangan milenial ini Mas Kemal ya. Tipsnya supaya situasi kayak gini justru membuat kita menahan berinvestasi atau justru harus semakin giat ya dengan perencanaan. Ini mohon nih tipsnya dari Mas Kemal. Silakan Mas Kemal. Ya, jadi justru kalau saat ini harus makin giat investasi gitu. Karena kenapa harga di luar itu mahal gitu. Jadi kalau spending sekarang itu inflasi tinggi, jadi kita lebih boros gitu kan kalau keluar sekarang. Jadi waktunya investasi gitu. Dan tadi ada konsep bagus dari Pak Teguh dan Pak Eko dan akan menghasilkan investasi yang macam-macam dan juga terdiversifikasi ya tujuan Pak Teguh dan Pak Eko seperti itu ya. Saya juga setuju gitu seperti itu. Jadi harusnya kalau tingkat suku bunga tinggi ini jadi orang-orang tuh harusnya makin eager untuk investasi gitu sih Pak. Ada yang kemudian kalau kalangan muda kan masih banyak yang tergila-gila dengan Bitcoin ya. Nah, Mas Kemal mau memberikan pandangan apa terkait hal ini? Ini di tengah situasi tren kenaikan suku bunga ya. Silakan Mas Kemal. Ya, memang kalau misalkan kita bicara sekarang Bitcoin itu kan dulu banyak yang untung terus pada trading. Sekarang kan banyak berita di mana-mana ada yang rugi, ada yang sampai stres bunuh diri gitu ya. Mungkin itu karena kalau cepat dapat itu cepat hilang juga gitu. Jadi kan karena nggak sabar juga dan Bitcoin itu banyak apalagi kalangan muda gitu belum tahu itu bentuknya seperti apa, disimpan di mana, apakah itu benar nyata ada gitu, apakah ada yang mengatur regulator karena kan kalau seperti instrumen saham, obligasi, deposito itu kan sudah jelas diatur oleh OJK gitu, udah diawasi juga seperti itu. Kalau Bitcoin rasanya regulator juga belum ketat, jadi kita belum bisa pastikan bahwa itu aman atau tidak seperti itu sih Mbak Ola. Siap, baik. Terima kasih nih untuk pandangannya dan menguatkan smart listener ya, bagaimana artinya berselancar di atas ombak ini ya, tren kenaikan suku bunga ini kita anggap sebagai ombak. Nah, sudah dapat masukan-masukan ya pagi hari ini buat smart listener yang tadi tidak bisa mengikuti perbincangannya dengan lengkap ya karena sinyal atau apa. Tenang aja karena kita simpan rekamannya di YouTube di kanal Smart FM dan kemudian juga ada siaran ulangnya di hari Minggu di jam 11 siang ya. Sehat-sehat untuk Anda semuanya ya. Kita pamit. Saya juga mengajak narasumber kita semuanya tetap bersemangat hari ini berkarya ya Pak Eko, Pak Teguh dan juga Mas Kemal ya. Sehat-sehat ya Pak. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita pamit ya. Saya Lana Lija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Kemal Sandi Rahman. Kami berempat mengucapkan terima kasih. Smart Financial Wisdom.
Smart Smart way way Smart to to way. happiness. happiness. Terima kasih Mbak Ula. Pak Eko, Makasih terima Pak Eko, kasih. Pak Teguh, Safe Mbak flight ya Ula. besok ya Pak Eko ya, Pak Siap, Teguh ya. terima kasih. Oke, Terima kasih. Mas Kemal, pamit. Amin. Yuk.